Nampak kendaraan tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi pembunuhan di Kompleks Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu siang tadi. Petugas Inafis memasuki rumah melalui pintu kecil di garasi. Selang beberapa waktu, petugas keluar dengan membawa plastik hitam yang diduga berisi kandang hewan peliharaan berjenis sugar glider milik keluarga tersebut. Menurut Nugroho yang merupakan warga setempat, dirinya menghubungi pihak kepolisian untuk menyelamatkan hewan peliharaan keluarga pelaku sekaligus korban pembunuhan. Dirinya mengaku dimintai pertolongan oleh Mita, ibu dari anak yang terlibat hukum yang berinisial MAS yang saat ini masih dirawat di rumah sakit akibat insiden naas yang menimpa keluarganya. Nugroho menduga ada 4 hewan sugar glider di dalam rumah tersebut yang hingga saat ini belum diberikan makanan dan minuman sejak kejadian tersebut. Punyanya Ibu Mita. Almarhum. Ibu almarhum. Punya Ibu Mita. Ibu Mita. Ya. Mau dibawa kemana nih sugar glidernya? Mau dibawa ke diamankan karena itu kan ada di atas tuh di atas tuh. Kelihatan kah? Itu kandangnya di luar ya. Nah, dari kemarin dulu kan itu kan nggak dikasih makan sama minum. Sedangkan ada polis lain. Saya nggak berani untuk masuk, jadi harus izin. Tadi pagi saya telepon ke kanitnya, kemudian diizinkan tapi tunggu nanti mobil dari beliau datang. Atas instruksi siapa ngambil itu binatang peliharaannya? Mita, Mbak Mita. Mbak Mita. Udah siuman? Udah. Udah. Di rumah sakit Fatmawati. Udah siuman? Udah. Yang diingat malah sebetulnya Bukan. Gini, sebetulnya bukan tolong sugar glider diambil, enggak. Saya tahu bahwa di sini ada sugar glider. Dan saya tuh pencinta binatang, pengurus binatang se-Bona Indah. Jadi semua binatang yang ada di Bona Indah itu boleh dibilang aku yang kelola, jangan sampai ada yang terlantar. Berapa ekor? Saya belum tahu, tapi kelihatannya lebih dari 4 deh. Kelihatannya lebih dari 4 tuh di atas. Selanjutnya, usai dievakuasi, hewan peliharaan tersebut langsung dibawa tim Inafis ke kantor Polres Jakarta Selatan. Sebagai tetangga, Nugroho juga yang membawa Mita, ibu terduga pelaku, ke rumah sakit. Saat itu, korban dalam keadaan penuh luka-luka. Datang jam 1:30 itu Ibu Mita itu sudah ada di. Kemudian saya datang dihubungi sama Pak Ketua Danru, Komandan Regu. Dihubungi karena rumah saya dekat di sini. Akhirnya saya ke sini, datang, saya lihat beliau ada di sini dan saya dengar yang di dalam itu katanya sudah meninggal. Jadi saya lebih fokus ke yang masih hidup. Posisi Bu Mita boleh dijelaskan tergeletaknya seperti apa? Tiduran? Tiduran. Bukan tengkurap ya berarti? Enggak, tiduran. Celentang. Darahnya di sebagian mana? Aduh. Karena begini, beliau itu kan masih pakai baju. Baju tidur? Saya nggak tahu apakah baju itu dipakai untuk pesta, pakai tidur, saya nggak tahu ya. Tapi maksudnya beliau pakai baju dan itu sudah basah. Jadi saya mundur, kemudian baru saya angkat ke mobil. Pas kondisi itu, ibunya masih kondisi sadar atau? Sadar banget. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Masih menjadi pertanyaan pemirsa tentunya apa yang melatar belakangi sang anak usia masih 14 tahun tapi tega membunuh ayah kandungnya, kemudian juga neneknya dan bahkan juga melukai ibu kandungnya sendiri. Ada yang mengatakan sang anak ini mendapatkan semacam bisikan goib. Tapi apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi sang anak sampai tega melakukan perbuatan keji ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio psikiater jiwa dari RS Cipto Mangunkusumo, Mbak Natalia Widiasih Raharjanti. Mbak Natalia atau Mbak Lia, apa kabar? Baik, malam. Oke, dan juga akan bergabung nantinya bersama kita Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurmadewi yang tentunya akan memberikan keterangan bagaimana perkembangan kasus ini sejauh ini. Tapi saya ke Mbak Lia terlebih dahulu. Ini anak usia 14 tahun, tapi tega melakukan perbuatan keji membunuh ayah dan juga neneknya sendiri. Apa sih sebenarnya faktor yang bisa mempengaruhi anak bisa berbuat sekeji ini, Mbak? Oke, mungkin kalau kami ya di bidang kejiwaan gitu, pasti kita melihat nih ada satu perilaku gitu ya. Ada seorang anak menusuk orang tuanya,
pasti kita akan melihat apakah saat itu anak ini kondisi mentalnya terganggu atau tidak. Karena pasti sampai ada kekerasan, apakah ada kemarahan yang hebat, apakah kemarahan ini merupakan sesuatu yang sifatnya impulsif sesaat atau justru sudah bagian dari kemarahan yang lama nih, yang bertumpuk gitu. Jadi memang perlu diperiksa gitu ya kondisi kejiwaannya gitu. Karena kan kalau tadi dengar dari liputan sebelumnya katanya juga ada dengar suara-suara gitu. Apakah memang pada saat melakukan kejadian perkara kondisi kejiwaannya itu sedang dalam kondisi tidak bisa membedakan realita nih. Ada kondisi kejiwaan yang kita kenal sebagai psikotik. Jadi dia nggak bisa menilai apakah situasi di depannya ini seperti realita yang ada gitu. Misalnya bisa aja dia ngelihat orang tuanya itu sebagai sosok yang mengerikan, menakutkan, sehingga upaya dia melakukan kekerasan itu sebagai upaya pertahanan diri gitu. Jadi kita nggak bisa hanya melihat sepotong aja. Jadi perlu juga tuh melihat apa sih sebenarnya yang ada di pikirannya, di perasaannya, dan bagaimana dia nanti menyikapi satu provokasi dari luar gitu. Jadi itu yang perlu digali ya datanya. Karena kan ada informasi bahwa sang anak ini disebut mendapatkan bisikan goib, halusinasi begitu ya. Apa sih yang bisa membedakan itu adalah bisikan halusinasi begitu, atau jangan-jangan memang dalam kondisi yang stres sehingga bisa sampai berbuat seperti ini? Halusinasi bisa muncul macam-macam ya penyebabnya gitu. Memang karena dari awal anaknya sudah mengalami satu gangguan jiwa berat gitu, misalnya pada kondisi psikotik gitu, atau skizofrenia pada kondisi anak gitu, atau bisa juga karena pengaruh obat gitu ya, bisa karena misalnya anak itu lagi pakai drug gitu. Nah itu juga harus diperiksa gitu ya. Kalau memang ditemukan menggunakan obat-obatan tertentu, bisa aja juga ada obat-obatan yang menginduksi terjadinya timbulnya halusinasi gitu. Oke, ini menjadi pertanyaan juga, apakah memang ketika seorang anak sampai tega melakukan perbuatan seperti ini, gejalanya ini sebenarnya sudah terlihat dari waktu yang lama, atau memang bisa secara spontan muncul dan juga refleks langsung melakukan hal itu? Boleh bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog pemirsa, beberapa waktu yang lalu memang dari Polres Jakarta Selatan sendiri juga bahkan sudah menggelar konferensi pers, bahkan juga bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi, yang juga disebutkan turun tangan terkait kasus anak yang membunuh keluarganya di Lebak Bulus. Arifatul Khoiri Fauzi juga menyatakan akan memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kita hadirkan informasi selengkapnya, keterangan selengkapnya. Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi. Karena si A ini sedang dalam kondisi yang kurang baik gitu. Jadi kami memastikan bahwa si A ini benar-benar terpenuhi ya, mungkin dampingan dari ahli gitu. Kemudian kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh Ananda. Ya, Ananda A ini mudah-mudahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga. Dan sudah bergabung juga secara virtual Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Selamat malam Bu Nurma. Halo, selamat malam Mbak. Bu Nurma, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini Bu? Apakah sudah didapat apa sebenarnya motif dari sang anak ini tega membunuh keluarganya sendiri? Ya, terima kasih Mbak, izin. Jadi tadi juga pas Ibu Menteri PPA datang, kemudian dengan beberapa deputi dari Kementerian PPA untuk adik sendiri ya, anak yang dengan hukum ini lagi dimintain keterangan. Jadi mintain keterangan dengan tadi juga Ibu Menteri juga minta sesuai dengan hak-haknya anak. Kita juga dari kepolisian, terutama khususnya dari PPA ini memang kita
Di bawah umur itu caranya juga beda karena memang kita dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 jelas ya di situ ada aturan-aturannya ya untuk anak-anak di bawah umur. Kemudian tadi juga Ibu juga berpesan agar sekali lagi haknya harus dipenuhi gitu Mbak. Jadi memang semua kita lakukan dengan berhati-hati sekali. Oke. Kemudian kemudian kita dari motifnya kita untuk sementara ini belum kita dapati karena memang dari labilnya anaknya tersebut itu yang kita belum dapat untuk saat ini motifnya. Oke, motif Gitu. masih terus didalami, tapi ada informasi bahwa katanya sang anak mendapatkan bisikan gaib, kemudian berhalusinasi. Itu betulkah, Bu? Seperti apa kebenarannya? Ya untuk ini kita dari kepolisian ini dengan teknisnya jelas dari bukti petunjuk yang kita dapat ya, jadi kita harus mencari barang bukti kemudian dari saksi-saksi ya, jadi bukti-bukti petunjuk dan semuanya itu harus kita kumpulkan sesuai dengan fakta ya, itulah tugas dari penyidik tentunya ya, jadi tidak bisa dengan semerta-merta hanya pembisik dan lain-lain karena itu memang memang dari kita harus sesuai fakta ya. Kemarin juga kita mengambil barang bukti itu berupa dari darah dan lain-lain yang merupakan petunjuk ya siapa sebetulnya pelakunya. Itu yang harus kita dalami gitu Mbak. Oke, dari kesimpulan atau mungkin dari penyelidikan sementara, Bu Nurma, sebenarnya seperti apa hubungan sang anak ini dengan keluarganya? Apakah mungkin ada histori pernah mengalami cekcok atau ada perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga? Jadi saya juga dari kemarin juga saya berkoordinasi dengan tantenya. Jadi tantenya itu adik bapaknya, ayahnya itu setelah dapat penyerahan dari Polsek Cilandak langsung didampingi oleh tantenya. Tantenya sampai detik ini pun masih berada atau mendampingi anak-anak tersebut. Setelah saya tanya, kemudian kita juga bertanya bahwa ini mengapa kok bisa terjadi ya hal-hal yang sangat tidak baik ini yang dilakukan. Dia juga tidak menyangka. Sampai detik ini pun saya tidak menyangka Bu, karena memang anak tersebut ini selalu didampingi nenek, ibu dan bapaknya karena memang anak tunggal ya, satu-satunya. Jadi kasih sayang itu melebihi dari segalanya. Tantenya yang dari kesaksian tantenya tentunya kita dapat. Dan hari-harinya juga dari anak tersebut juga seperti biasa anak-anak SMA kelas 1 ya, dari mulai dari kecil kemudian lanjut dia tumbuh besar dengan dibesarkan dengan kasih sayang. Itu yang kita dapat dari tantenya ya, untuk sementara itu Mbak. Oke, Bu Nurma, Bu Lia, ini menarik sekali ya, cukup aneh ya. Tadi kalau dari keterangan pihak kepolisian tidak ada sepertinya percekcokan, meskipun kita masih menunggu ya tentunya hasil penyelidikan. Anak disayang, ceria-ceria saja. Apakah memang ketika berperilaku seperti ini ada tanda-tanda yang muncul sejak lama atau sudah terlihat sebenarnya keanehannya? Oke, mungkin kalau secara kejiwaan ya, jenis agresivitas itu ada dua. Ada yang sifatnya impulsif, mendadak gitu ya, terutama pada orang-orang yang punya toleransi atau regulasi emosi yang belum berkembang dengan baik atau tidak berkembang gitu. Nah, terutama kalau pada kasus ini kan nih pada anak remaja gitu ya, kita juga perlu melihat apakah pada saat kejadian perkara ada satu kejadian pemicu yang menimbulkan terjadinya luapan emosi yang berlebih gitu. Itu yang perlu kita buktikan dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu melihat tadi kan kalau kita dengar dari Bu Nurma, anak ini informasi dari tantenya anak yang disayang gitu ya, anak tunggal gitu. Kadang-kadang ada jenis-jenis pola asuh yang meskipun kesannya kayak disayang, tapi kalau sayangnya tuh bentuknya sangat overprotective, permisif, itu juga akan menimbulkan pola kerentanan tersendiri buat anak, yaitu anak ini jadi cenderung lebih rentan stres, sehingga
coping dia dalam mengelola stres itu juga jadi berbeda. Nah ini yang juga harus diteliti lebih lanjut gitu ya, terutama pada kasus-kasus kekerasan, apalagi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Tadi saya setuju sekali dengan Bu Nurma dan setuju dengan Bu Menteri gitu, bahwa memang kita harus memberikan perhatian khusus, karena bisa juga kalau cara kita nggak tepat nanti malah justru menimbulkan trauma lagi, karena peristiwa ini sendiri saya yakin juga menimbulkan trauma buat si anak. Jadi tentunya proses penyidikannya, penyelidikannya, termasuk proses nanti pendampingannya juga menjadi sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi sekarang undang-undang pidana yang baru kan berbeda nih. Ada mesti ada pemeriksaan pemidanaan dan tindakan gitu. Jadi penting untuk kita mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi faktor resiko kenapa anak ini bisa melakukan agresivitas tadi. Terutama apakah anak ini justru meskipun dia disayang, apakah dia juga pernah mengalami yang namanya adverse childhood experience nih, pengalaman-pengalaman bullying tadi kalau ditanya sama Mbak kan tadi bahwa apakah ini udah terjadi lama tapi kita nggak ada yang tahu gitu, jadi kayak tips of iceberg nih, jadi benar-benar kayak fenomena gunung es gitu, waktu dia menusuk ini jangan-jangan udah ada masalah stresor yang banyak nih dari biologis, selain di remaja kan tentunya stresnya lagi tinggi nih, anak remaja kan pasti lagi banyak tekanan baik terhadap dirinya atau cara dia beradaptasi dengan lingkungan, kemudian juga dari faktor sosial gitu. Apakah secara sosial anak ini juga sedang punya permasalahan, itu yang harus kita gali. Nah kemudian juga peran keluarga gitu. Apakah saat itu keluarga juga mungkin nggak notice gitu, karena misalnya anak ini nggak pernah cerita atau apa, itu juga yang harus digali gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita gali supaya kita betul-betul bisa menyikapi apa sih sebenarnya mendasari hal ini, tujuannya buat apa, agar nanti kita bisa membantu mengkoreksi anak ini gitu untuk kedepannya menjadi lebih bisa berkembang potensinya gitu, agar tidak terjadi masalah-masalah regulasi emosi yang berulang seperti itu. Tapi kalau berdasarkan keterangan dari Bu Nurma tadi, ini mungkin kalau pemirsa adalah orang tua ini jadi serba salah. Ketika tadi disebutkan anak tunggal yang sangat disayang, kemudian ceria-ceria saja, tapi tiba-tiba kok bisa berlaku seagresif ini. Apakah memang mungkin itu terjadi Mbak, bahwa padahal kasih sayang diberikan ini sekali lagi kita masih menunggu ya bagaimana faktanya, tapi dari informasi awal disayang kemudian sampai bisa berlaku seperti ini, sampai ada bisikan halusinasi akhirnya melakukan perbuatan keji. Kita juga masih terus menunggu. Apa sebenarnya yang bisa memicu dan bagaimana orang tua ini bisa membedakan supaya tidak salah asuh begitu? Ya, mungkin tadi menyayangi itu kan kadarnya harus cukup ya, bukan berlebihan gitu. Waktu kita selalu membenarkan perilaku anak, waktu dia salah nggak kita koreksi, itu juga menjadi sesuatu yang sifatnya akan menimbulkan permasalahan. Jadi faktor resiko buat anak ini, jadi nggak tahu norma yang benar atau norma yang sulit. Atau dia justru biasa bergantung misalnya. Kalau apa-apa dalam stres udah ada nih mbaknya atau orang tuanya atau mamanya atau papanya yang nantinya mungkin membantu dia. Sehingga waktu dia berhadapan dengan stres yang sesungguhnya, dia jadi punya masalah. Nah, susahnya kalau di anak remaja, satu lagi nih faktor yang justru bisa memicu agresivitas tuh jadi lebih tinggi lagi, yaitu apa? Peer pressure gitu. Waktu misalnya dia tahu anak remaja itu kan lagi pengennya untuk punya jati diri gitu, dia nggak pengen jadi anak mami, anak papi gitu, apalagi nih anak tunggal gitu. Jadi keinginan tadi antara pengen disayang tapi juga pengen mandiri, di saat yang sama waktu peernya nanti ngegodain, ih kamu gitu aja anak mami, di situ fenomena emosi bisa terjadi gitu. Jadi dia jadi serba salah gitu. Nah mungkin kalau kita sebagai orang tua, kedekatan kita sama anak, di situ kita akan lebih peka tuh ngelihat kalau terlihat ada hal-hal yang sifatnya anak ini jadi lebih sensitif atau jadi lebih menutup diri, atau waktu kalau dalam mungkin kalau emosi nggak terlihat, kita bisa lihat perilaku nggak terlihat mungkin dari performance gitu, sekolah jadi turun atau tadinya bergaul sama teman tiba-tiba menarik diri. Nah hal-hal yang seperti itu yang mungkin secara umum perlu kita sebagai orang tua memperhatikan, apakah anak kita nih mulai ada gangguan nih dalam perilakunya, dalam performance-nya. Satu lagi mungkin dalam isi pembicaraan, waktu bicaranya jadi hostile gitu, jadi sensitif, jadi dikit-dikit lebih mudah marah gitu. Nah di situ yang mungkin kepekaan kita sebagai orang tua perlu untuk mengajak bicara dia. Tapi kembali tadi, waktu kita memberikan arahan, mungkin juga
penting untuk kita melihat pola mana sih yang tepat, bukan kita mengambil stresornya, tetapi membantu anak kita untuk bisa mengenali apa stresornya dan bagaimana dia mengelola stresor itu sehingga dia jadi lebih resilient gitu, supaya copingnya terbentuk. Jadi bukan mengambil alih permasalahannya, karena kalau kita ambil alih anak ini jadi steril nih. Jadi kerentanan dia untuk mengelola permasalahan jadi lebih rentan ya, jadi lebih lemah, jadi emosinya jadi lebih mudah terpengaruh seperti itu. Harus ada kepekaan, kemudian juga kebijaksanaan dari orang tua. Tapi Bu Nurma mengingat saat ini sang ayah sudah meninggal dunia, sang ibu saat ini tengah dirawat karena juga menderita luka. Bagaimana pendampingan untuk sang anak ini? Kemudian juga agenda besok seperti apa, Bu Nurma? Ya, jadi kita dari Polres Metro Jakarta Selatan, terutama dari PPA, ya dari pendampingan ini memang dari tantenya yang jelas yang selalu mendampingi dari keluarga. Kemudian dari dari Kementerian PPA juga sudah hadir untuk mendampingi ya. Jadi semuanya memang mendukung karena memang kejadiannya ini sangat langka yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang notabene-nya memang dari keluarga yang betul-betul harmonis ya. Memang demikian adanya dari keterangan-keterangan yang kita dapat. Lanjut, kemudian kita juga seseorang yang mempunyai kasus atau melakukan kejahatan itu pasti ada sanksinya. Itu tidak bisa mengelak, Mbak. Jadi kita di kepolisian itu adalah tugas tanggung jawab kita. Jadi sanksinya jelas ya. Jadi kita memeriksa kemudian meminta keterangan untuk apa? Karena memang mengumpulkan barang bukti, lanjut juga saksi-saksi untuk menjerat siapa pelakunya sebetulnya gitu. Nah, jika memang terbukti memang dari saksi harus menjadi tersangka. Itu memang sudah aturannya. Nah, kemudian juga sanksinya walaupun di bawah umur tetap jadi ada sanksinya. Di sini juga kita sudah menerapkan dari pasal 338 KUHP, kemudian subsidiar juga kita kenakan 351 ayat 3 ya, menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian juga dengan pasal 44 ayat 2 dan 3 jelas ya. Jadi di Undang-Undang KDRT semuanya jelas. Semuanya pasti ada sanksinya dari kejahatan atau sesuatu yang dilakukan dengan kejahatan, mau di bawah umur ataupun memang sudah di 18 tahun, di atas 18 tahun pasti ada sanksinya. Itu, Mbak. Baik Bu Nurma, terima kasih. Kita akan nantikan terus dan kita kawal terus bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih juga Mbak Natalie sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan para orang tua ini bisa semakin mawas diri, bisa semakin mengevaluasi bagaimana cara pola asuh. Terima kasih.